Mark sendiri mengakui bahwa dunia balap berubah sangat cepat. Jika kamu cepat dan bahagia di satu tempat, maka jangan pindah. Nama Marc Marquez dan Honda adalah dua hal yang sulit dipisahkan dalam sejarah MotoGP. Meski kini Marc berseragam Ducati Lenovo, rumor tentang kepulangannya ke Honda tak pernah benar-benar hilang. Kini, rumor itu kembali menguat seiring mendekatnya akhir kontrak Marc pada musim 2026 dan lahirnya regulasi baru MotoGP 2027. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya rumit. Apakah Marc Marquez akan tetap melanjutkan kisah suksesnya bersama Ducati atau justru memilih kembali ke tempat yang membesarkan namanya? Di usia 32 tahun, Marc tidak lagi sekedar mengejar kemenangan. Ia mengejar warisan. Dan keputusan menuju 2027 akan menentukan bagaimana namanya dikenang dalam sejarah MotoGP. Tidak bisa dipungkiri, Ducati adalah pabrikan yang menghidupkan kembali karier Marc Marquez. Setelah tahun-tahun sulit bersama Honda yang dipenuhi cedera dan motor tak kompetitif, Ducati memberi Marc senjata yang ia butuhkan. Motor cepat, stabil, dan bisa dimaksimalkan. Dengan Ducati, Marc kembali tersenyum. Dengan Ducati, Marc kembali menjadi juara dunia pada 2025. Inilah alasan mengapa banyak pihak menilai Ducati adalah pilihan paling rasional bagi Marc Marquez. Apalagi menghadapi regulasi baru 850cc, Ducati dianggap memiliki fondasi teknis paling siap. Namun MotoGP bukan hanya soal logika, dan Marc Marquez bukan pembalap biasa. Regulasi baru MotoGP 2027 adalah sebuah perjudian besar bagi semua pabrikan. Mesin diperkecil, karakter motor berubah, dan pendekatan pengembangan akan dimulai dari nol. Dalam kondisi seperti ini, Marc Marquez akan dihadapkan pada pilihan berat: bertahan di Ducati, pabrikan paling stabil, atau mengambil resiko besar dengan pabrikan lain yang menjanjikan proyek ambisius. Marc sendiri mengakui bahwa dunia balap berubah sangat cepat. Jika kamu cepat dan bahagia di satu tempat, maka jangan pindah. Kalimat ini terdengar sederhana, namun menyiratkan satu pesan penting. Marc tidak ingin salah langkah di fase akhir kariernya. Meski performa Honda sempat terpuruk, pabrikan asal Jepang itu perlahan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Investasi besar, perubahan struktur teknis, dan rekrutmen insinyur top menjadi sinyal bahwa Honda tidak ingin tertinggal di era baru. Carlo Pernat, salah satu tokoh paling berpengaruh di pedok, yakin Honda akan melakukan segala cara untuk membawa pulang Marc Marquez. Menurutnya, hubungan Marc dan Honda bukan sekadar kontrak kerja. Itu adalah ikatan emosional yang tidak bisa dihapus begitu saja. Jika Honda mampu menghadirkan motor kompetitif, satu hal menjadi jelas, pintu untuk Marc Marquez selalu terbuka. Ada faktor lain yang membuat isu ini semakin panas. Liberty Media. Sebagai pemilik baru MotoGP, Liberty Media dikenal sangat menyukai narasi besar dan cerita emosional. Dan apa yang lebih besar dari kisah Marc Marquez kembali ke Honda? Bahkan Carlo Pernat membayangkan skenario yang sangat menggoda. Marc Marquez satu garasi dengan Luca Marini, adik tiri Valentino Rossi. Sebuah simbol rekonsiliasi, rivalitas lama, dan generasi baru MotoGP. Jika itu terjadi, bukan hanya Honda yang diuntungkan. MotoGP secara keseluruhan akan mendapat sorotan global yang luar biasa. Pada akhirnya, keputusan Marc Marquez akan ditentukan oleh satu hal utama, motor yang bisa membawanya menang. Jika Ducati tetap menjadi yang terbaik, bertahan adalah pilihan paling masuk akal. Namun, jika Honda benar-benar bangkit dan menawarkan proyek serius, maka kepulangan Marc bisa menjadi bab terakhir sekaligus paling emosional dalam kariernya. MotoGP 2027 bukan sekedar musim baru. Bagi Marc Marquez, itu bisa menjadi titik balik terakhir dalam perjalanan seorang legenda. Apakah ini akan menjadi akhir cerita?
atau justru awal kisah terbesar Marc Marquez? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar.